Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik di Poliama Top FM Kabupaten Gorontalo dan juga CFM Bualemo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang kelima. InsyaAllah puasa yang sudah kita laksanakan selama 4 hari sebelumnya, dan InsyaAllah akan kita selesaikan hingga 29 atau 30 hari ke depan, kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, topik kita kali ini adalah sahur dan amalia-amalia di bulan suci Ramadan. Ya. Dan setelah tarawih, ya. Kini kita pada pembahasan mengenai sahur. Ya. Kita menyapa dulu Pak Ustadz yang sudah bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pendengar semua, baik dari Poliama Top FM maupun di Radio Cahaya FM Bualemo, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Baik pendengar, kita langsung Ustadz, adalah amalan-amalan yang insya Allah beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah salah satunya sahur. Ya. Makanya untuk itu jangan sampai kita tidak melaksanakan sahur, atau bagaimana konsep sahur itu, kami persilahkan Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sahur ini dari namanya saja sudah sahur, artinya waktunya, ya. Makanya Allah dalam Al-Quran menggunakan kata sahur itu apa? Bahwasanya orang-orang yang pada sepertiga malam, ya, mereka wabil asharihum yastaghfirun, ya, pada waktu sahur mereka beristighfar. Itu ciri khas orang yang beriman. Jadi Allah tidak menggunakan kata muntasafil lail, pertengahan malam, tapi Allah menyebutkan dengan apa? Waktu sahur. Ya, waktu sahur. Jadi waktu sahur itu ada waktunya jam 3 ke atas, itu waktu sahur. Ya, sehingga orang kalau makan sahur, dia harus lihat posisi dia ini sahur atau makan malam. Jadi kalau sahur berarti waktunya ditentukan, ya. Jadi waktunya itu jam 3 ke atas, itu sahur. Allah Subhanahu wa ta'ala juga, dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi yang kita cari itu adalah keberkahan dalam puasa kita. Dan kita meraih keberkahan dalam puasa kita dengan apa? Dengan kita melaksanakan sahur. Ya. Sehingga jangan main-main dengan sahur, ya. Makanya pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab itu di mana? Di sahur itu. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatas sahur. Pembeda antara puasanya kami dan puasanya ahlul kitab pada apa? Pada makan sahur. Jadi makan sahur itu jangan kita remehkan. Orang kadang-kala, Ustadz, mengantuk sekali saya Ustadz, saya tidak suka mau sahur itu Ustadz, mengantuk sekali saya ini, Ustadz tidak tahu saya ini tidur nanti jam 2, ya. Kenapa? Karena saya dari tadi malam saya bermain domino, ya. Jadi jangan jadikan alasan untuk bahwa sahur itu menghalangi sahur itu adalah kita bermain domino, ya. Kita bergadang. Kalau kita bergadang mungkin, kalau makanya orang-orang terdahulu itu pada saat mereka bergadang, mereka tidak tidur, mereka apa? Mereka baca Quran, mereka sholat, memperbanyak sholat, mereka banyak istighfar. Itulah pada bulan suci Ramadan, ya. Sehingga pada saat kita sahur, kalau kita ngantuk, ya memang begitu. Orang-orang soleh terdahulu itu mereka, coba bayangkan, sahur ini kalau dipikir, mau tanya sama orang, mau bangun ini kau suruh makan mulai tahilau ya. Tetap apa? Mereka memilih untuk makan. Karena apa? Karena itu mereka mencari keridhaan Allah
Subhanahu wa taala, mencari keberkahan dalam puasa mereka. Jadi jangan diremehkan orang yang bersahur tersebut. Sehingga ketika kita dalam keadaan berpuasa juga, kita ingin berpuasa, jangan lewatkan untuk sahur itu. Jangan bilang, Ustadz saya so makan malam, tadi malam sebanyak-banyak saya makan Ustadz, so hampir 1 dandang saya makan. Ya, bila ente satu dandang, hampir 1 dandang ente makan, tapi ente tidak bersahur, ya keberkahannya dicabut. Jadi yang kita cari itu adalah keberkahan dalam puasa kita, dalam pada saat kita bersahur tersebut. Nah, ada aturan waktu untuk melaksanakan sahur, Ustadz. Apakah kita tidur terlebih dahulu atau tidak perlu tidur langsung sahur, bisa atau gimana, Ustadz? Ya. Alangkah lebih bagusnya kita tidur dulu, ya. Kita tidur, dan Nabi pernah ditanya, ya, berapa jarak antara sahur dengan sholat? Ya. Kata Nabi apa? Qadra khamsina ayah. Jaraknya berapa? 50 ayat. 50 ayat itu kurang lebih setengah jam atau kurang lebih 45 menit, ya. Itu jarak sahur dengan azan. Ya, seperti itulah. Jadi supaya orang tidak tergesa-gesa juga makan, kita harus bersahur dengan maksimal. Kita sahur maksimal. Jadi sahur kita usahakan maksimal, ya, supaya tidak tergesa-gesa, kita sahurnya dengan maksimal. Tidak perlu kita juga harus kita harus sahur yang mewah-mewah, tapi yang paling inti itu adalah kita mencari keberkahan. Bangun tengah malam, kalau kita dapat bangun 2:30, ya kita sholat malam dulu, ya 1 jam so kuat itu sholat malam, kemudian kita lanjut dengan makan sahur. Nah, baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik di Poliamato FM maupun di Cahaya FM Bualemo, bahwa memang sahur ini ada kalanya karena aktivitas kita yang cukup padat. Misalnya sampai jam 2 malam kita masih dalam tetap bekerja. Nah, akhirnya kita sudah makan di jam 2 itu. Dan kemudian kita kaget nanti pas azan subuh. Nah, dan kita tidak sempat bersahur. Tapi kita sudah menganggap jam 2 itu sebagai sahur kita. Apakah ini termasuk sahur atau bagaimana, Ustaz? Iya, dia makan, dia sudah niatkan untuk sahur, dia masuk sahur. Tapi dia tidak mencari sunnah dalam sahur itu. Sunnah sahur itu apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah mengatakan apa? La yazaluna ummati ala khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiruna sahur. Senantiasa umatku itu dalam kebaikan. Kapan? Ma'ajjalul fitra, ketika mereka menyegerakan dalam berbuka. Dan apa yang kedua apa? Memperlambat dalam sahur. Jadi jam 2 itu bukan memperlambat, itu mempercepat sahur. Jadi diperlambat. Memperlambat itu maksudnya apa? Mendekati waktu subuh. Jadi seperti itulah. Jadi kalau jam 2 bertanya, Ustaz ada basahur, dia itu ya basahur tapi tidak sunnah, ya. Sunnahnya itu apa? Diperlambat sahurnya, seperti itu. Ustadz, kemudian ada lagi ketika kita memberi buka puasa kepada orang lain, ini orang berlomba-lomba memberikan buka puasa. Tapi ada pahala ketika kita memberikan sahur kepada orang lain. Oh, itu lebih bagus lagi. Ya. Kalau memberikan buka kan biasanya, tapi orang berlomba-lomba, maghrib itu orang. Itu lebih bagus lagi kalau dia memberikan buka, memberikan sahur. Ya, apalagi kalau sahur pada saat orang itikaf. Sudah, tenang saja ente. Saya yang mau tanggung semua ini selama ngoni itikaf 10 hari terakhir, saya yang tanggung semuanya. Berarti ini Masya Allah sekali, ya. Karena apa? Dia mempersiapkan makanan berat, konsumsi berat, bahkan baik konsumsi beratnya bukan cuma konsumsi biasa-biasa. Kemudian ditambah lagi minuman berat, minuman yang bersereal, ya. Jadi memperkuat menjaga daya tahan tubuh orang yang berpuasa itu semakin kuat lagi. Nah, itu Masya Allah, itu sangat bagus sekali. Cuman kan jarang orang yang diberikan jadwal untuk memberikan sahur. Yang ada itu cuma jadwal memberikan buka puasa. Sedangkan diberikan jadwal saya buka puasa, kalau lebih dari 2 atau lebih dari 3, itu tuan rumah sudah gak jawab-jawab. So tidak ada lagi uti. So tiga ini masjidnya minta buka sama saya. Ya, sudah juga tidak usah lagi masjid yang lain, ya. Dia suka sekali begini. Ya, di Arab orang itu berkelahi karena apa? Berampasan untuk memberikan buka sama orang lain. Di sini ya Allah, mudah-mudahan tidak ada masjid baik yang mendengarkan Poliamato FM maupun di Cahaya FM, mudah-mudahan tidak ada itu yang begitu, ya. Insya Allah mungkin di luar dari yang mendengarkan itu, mudah-mudahan seperti itu. Dan kita doakan kalau ada yang begitu, kita doakan semoga Allah berikan kepadanya rezeki, dan semoga mempermudah dia untuk
memperbanyak untuk memberikan buka puasa dan memperbanyak untuk bersedekah. Nah, biasanya orang yang meminta untuk diberikan sahur itu ada panitia juga. Ya. Tapi panitia yang akan biasanya orang takmirul masjid. Ya. Biasanya ada masjid yang mengundang, misalnya ada siswa yang diundang untuk jadi, ada masjid tertentu menjadi imam di masjid itu. Mereka mengundang 4 orang siswa dari aliyah misalnya atau dari pesantren untuk jadi imam selama tarwih. Untuk mengantisipasi jangan sampai ada kekosongan imam pada saat tarwih. Bolong-kolong leher imam, ini imam tabiyah. Semua dingin kamat. Jadi mereka artinya mengundang para siswa ini dan kemudian mereka tidurkan di masjid. Nah, ini diberikan sahur oleh siapa dan itu diedarkan kepada misalnya tetangga-tetangga atau di kompleks perumahan. Jadi akhirnya datang panitia ke rumah kita. Sedangkan Buti buka setengah mati, boleh Buti mah sahur boleh. Saya bilang kemarin, sedangkan bawa kue setengah mati, kue bos 10.000 ente mau bakar panas setengah mati. Apalagi ini nasi sahur susu harga 50.000. Padahal ente sudah tentukan lagi di menu, nanti daging ayam, nanti udang, Jelas orang sumpah baterai kemarin. Maksudnya apa? Makanya kalau orang yang agak berat untuk memberikan sahur, memberikan buka puasa, ya jangan marah juga. Kita doakan semoga diberikan petunjuk mereka dan dipermudah rezeki mereka agar mereka bisa bersedekah, bisa memberikan buka puasa, bisa memberikan sahur kepada orang yang hati Allah ti imamu hati, biar bahwa itu kita mau dapatkan pahala dalam mau pahala itu biar bahwa itu saja lewat memberikan sahur atau memberikan buka puasa. Itu kan kita sudah bagus sekali seperti itu. Jadi tidak perlu kita harus sedih-sedih saya ini. Makanya di Arab itu begitu modelnya. Orang ketika beli misalnya beli coklat, kadang kita kan kalau beli coklat di sini di Indonesia kan beda dengan beli coklat di Arab. Kalau di Arab itu kayak kita beli langsat. Kita makan 5 biji, 6 biji, mereka tidak marah. Yang penting kita tanya halal sudah ente makan. Kalau di sini kan nanti makan langsat begitu. Kita rasa dulu 5 biji kemudian baru kita beli, Di sana mereka karena cari-cari di mana ini bersedekah tidak ada. Mereka dengan begitu mereka memberikan sedekah. Jadi kita kadang beli coklat, beli kurma, kita rasa-rasa sudah 5 biji, 6 biji, baru kemudian kita beli. Itu seperti itulah. Jadi kalau kita di sini mempulitat yang rasa-rasa orang datang merasa ini tidak ada ini. Tidak ada. Kalau di sana memang mereka cari orang yang berasa-rasa supaya dapat sedekah. Mereka sudah banyak uang di sana. Jadi makanya para pendengar dimanapun Anda berada, hendaklah kita meringankan hati untuk memberikan sahur. Kalau kita ditugaskan oleh takmirul masjid, oleh panitia, mungkin di masjid itu ada imam yang sudah dikontrak dan tataya dia ini tugas ente yang bertanggung untuk insentif ti imamu selama sebulan. Ente yang batanggung DP sahur, ente yang batanggung DP buka, ente yang batanggung DP baju hari raya, ente yang batanggung DP sarung, ente yang batanggung DP buka puasa, DP makan malam. Sudah termanage semua. Kalau tidak sanggup bilang boleh baku balantang, siapa lagi yang bisa sama-sama dengan saya. Seperti itu. Jadi bicarakan dengan baik. Yang penting kita mampu untuk bersedekah semampu kemampuan kita. Jangan juga pakai lihat baru tidak mampu. Itu juga tidak boleh. Akhirnya kita malah justru orang-orang sudah mengharapkan kita untuk bisa membantu, tapi kita tidak bisa membantu. Makanya kita harus perbaiki cara kita harus indahkan cara kita sehingga kita pada saat kita mau berbuat kebaikan, usahakan juga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam sahur begini saya juga pernah Ustadz waktu masih kecil di kamari. Saya termasuk anak-anak yang sering kasih bangun sahur di masjid. Bangun sahur begitu kan. Nah, ini ada juga panitia yang mengedarkan kepada keluarga-keluarga tentu untuk mau kasih bangun sahur Pak yang babataria di masjid, bukan babataria, bekas kasih bangun di masjid. Saya dulu itu tukang bapili. Misalnya, dia ini yang bakal sahur. Saya mau bakal sahur di masjid karena pasti kalau dia bakal sahur pasti enak-enak. DP menu gagal. Sudah 4 tahun duluan. Sudah 4 tahun duluan karena pengalaman di puasa sebelumnya. Kalau si orang tidak sahur di masjid, kita mendingan di rumah juga. Paling bos sayur yang telur poli atau paling mau ikan putih ini. Kan biasanya anak-anak itu pokok kutanya. Bahas sahur di Ampong tadi malam gak DP makanan tadi malam kan begitu.
Ini masih terjadi saja Ustadz ya, sampai dengan saat ini waktu menjadi konangan buat anak-anak itu Ustadz. Jadi bagaimana dengan anak-anak yang sering membangunkan sahur di tengah malam? Ini apakah mereka ini dapat dosa atau dapat pahala? Dapat pahala, cuman dia cara kasih bangun juga kasih bagus. Jangan dia kasih bangun dengan petasan. Pakai peleku. Pakai peleku laku sudah terlalu keras dia bunyi. Jadi usahakan samar-samar saja. Yang penting orang dapat dengar dari jauh-jauh bahwa orang ini bakal kasih bangun sahur, ya sudah, tidak apa-apa, itu bagus ya. Jangan juga so talau dia kasih bangun dengan dia so toki itu tiang listrik, dia so kasih babunyi petasan lagi 25 star ya. Jelas orang akan kaget. Mau uti ya. Orang ada tidur mau mati PNG uti. Orang sementara sementara tidur bagus-bagus, sementara istirahat, kemudian tiba-tiba sudah dikagetkan dengan petasan. Ya. Dan tujuan mereka bagus, makanya tujuan yang bagus juga dia harus dengan cara yang bagus. Ya, jadi tujuan ente mau kasih bangun sahur, tapi ente suka bangun dengan petasan. Ya, di samping jelas orang semua membahayakan orang ini, semua bikin jantungan sama orang ini. Nanti anak-anak bilang, kalau tidak mau kasih bangun dengan petasan, tidak kaget orang Pak. Bukan begitu juga, tapi ada cara yang baik lah. Jadi masih ada cara yang baik. Petasan itu ente dia asik-asik tidur, kok tiba-tiba dia kira bom ini bukan mau tak angka dia, sedangkan orang saja jangankan petasan, sementara dia tidur kalau dia ada perasa tanah goyang dia malah lompat dari tempat tidur itu. Karena apa? Karena dirasa itu tanah goyang. Biasanya anak-anak kasih bangun sahur itu paling lama 10 hari pertama. Di atas 10 hari mereka semua tidur tak boleh kasih bangun. Iya kan? 1, 2 hari, 3 hari itu rame anak-anak mau kasih rame, stamina masih kencang kalau gitu. Coba kalau 10 hari ke atas, mau lihat itu kalau tidak ada bekas kasih bangun sahur, hilang. Apalagi 10 hari terakhir, tanggal habis kalau orang-orang yang sisa-sisa kehidupan itu yang datang ke masjid yang membangunkan sahur seperti itu. Jadi memang anak-anak juga ataupun siapa saja yang ada program bangun-bangun sahur di rumah-rumah, kutuk-kutuk dan lain-lain itu tetap dengan cara yang baik ya Ustadz. Karena tidak semua orang ini dalam keadaan tidur. Bisa saja yang kita ketuk-ketuk itu sementara lagi sholat malam dia, atau sementara ngaji dia. Ya ini kita cuma. Kadang dapat tahu juga kalau kita ketuk-ketuk, kita dapat tahu kan di rumah itu ini orang sudah aktivitas. Karena so putar televisi, tidak mungkin dia ada tidur kan putar televisi. Ya tidak mungkin, pasti orang so bangun, dia tuan rumah so bangun itu. Atau ada yang pura-pura putar televisi padahal dia tidur terus dan tidak puasa lagi. Orang udah pilih karya, udah pas sahur dia ini puasa. Jadi bukan dia yang tonton televisi, mau televisi baru nonton pada dia. Jadi maksudnya apa? Kita sahur itu yang standar lah, dan membangunkan sahur juga dengan cara yang baik supaya orang merasa simpatik. Masya Allah, ini anak-anak juga bagus. Jadi kalau kita mau kasih bangun sahur, DP ketukan itu jangan terlalu keras, jangan terlalu keras. Sama dengan orang putar pengajian ini, DP pengajian sumbeking pongok talinya. Walaupun pengajian yang ente putar, tapi kalau sudah mengganggu orang sholat, itu juga akan mengganggu orang bukan lagi pahala yang terdapat, dapat dosa. Karena apa? Karena sudah mengganggu telinga orang, membuat kebisingan, sehingga dia tidak merasakan lagi ruh dari pengajian itu. Yang dia cari itu kan kenikmatan, dia nikmati itu ayat-ayat Al-Quran. Tapi ini supaya keras sekali, ini rumah persis toko kaset, supaya keras sekali, jelas orang tidak akan merasa nyaman lagi dengan mendengarkan pengajian, walaupun pengajian yang dia putar. Baru bukan lagi satu kali, sebelum lohor dia putar, habis lohor dia putar, sebelum asar dia putar, 1 jam sebelum asar, 1 jam setelah asar. Memang tiap hari. Baru dia suara keras sekali. Kalau dia sayup-sayup tidak apa-apa. Memang ada lagi pas saya rumah misalnya, nak wawe. So tidak nyaman, saya mau tinggal di rumah situ. Jadi baru bilang kemarin orang tidak nyaman, yang nyaman tuh tuang lolati walau. Karena memang coba dulu tinggal pada rumah cuma tuh. Tuang lolati walau DP tos sampai keras sekali. Coba dulu bilang saya coba. Makanya kita bersyukur kepada Menteri Agama yang menyarankan untuk mengatur volume toa itu Walaupun diksinya mungkin agak terlalu keras, itu masalah toa, tapi intinya itu toa diatur. Itu yang intinya. Coba bayangkan orang misalnya ada tidur, kemudian dia putar pengajian, bukan pengajian orang memarah karena pengajian, NTP volume ente suka keras. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan orang mengkritisi, itu bukan masalah pengajiannya. Jadi bukan masalah DP ceramah, tapi DP toa sampai keras sampai di talinya, membuat orang tidak bisa tidur. Itu masalah. Walaupun kebaikan yang kita putar. Coba contoh kecil saja.
kita ada HP, Ya. ada headset. Ya. Tidak mungkin kita orang mau kasih maksimal pak kita orang petalinga sendiri. Dia tidak mungkin. Jadi Tidak pas-pas yang memang sepadan, yang sepadan pakai kita petalinga. pakai petelinga itu seperti itulah. Sama dengan itu. Ya. Nah, jadi kalau orang mau putar mesin itu usahakan ente cocok-cocokkan ente petalinga. Telinga dulu. Nah, Kalau ente sudah merasa sobungo ente, sudah kasih kecili. Kasih kecili. Jangan sampai diteruskan lagi. Ini Ustadz pengajian, ya pengajian. Tidak ada yang larang dari pengajian, bro. Tapi ente cara kasih ini volume itu yang orang mempermasalahkan. Jadi baru kemudian pada posisi apa ente putar pengajian. Kalau jam 3 ke atas, oke, orang mungkin tahibur dengan pengajian bahwa orang tahu ini orang tunggu-tunggu belum imsak ini makar masih pengajian di masjid ya seperti itu kan berarti masih pengajian. Kalau DP petugas kan masih sementara basahur dan masih pengajian itu. Jadi pengajian. tidak mungkin imsak ini masih pengajian seperti ini. Jadi jangan sampai ente putar setelah sholat subuh ente putar pengajian. Orang pikir masih pengajian. Masih pengajian. Masih bisa bakar. Jadi ini jadwal pengajian pada saat sahur seperti ini harus tetap diatur. Jadi karena orang sudah tahu bahwa pengajian itu pada saat sahur. Ya, betul. Jangan ente putar pengajian lagi sesudah ajan. Ya, sesudah ajan. Waktu habis sholat subuh ente bisa baca Quran, habis ente baca Quran ente tidur rugut, jangan ente putar pengajian lagi, mengganggu orang sementara. Jelas rata-rata orang kalau berpuasa itu habis subuh mereka tidur. Ya. Kalau ente putar pengajian ada yang tak tidur gara tidak dapat basahur, dia bangun kamar masih pengajian. Masih pengajian dia yukul lagi. Panas. Jadi hati-hati juga. Nah, ini mengenai sahur Ustadz. Nah, kalau misalnya biasanya dalam tetangga-tetangga itu kan kalau kita sementara sahur jam 3 ini Ustaz. Kita lihat juga tetangga kita kalau perlu ya. Jangan sampai pate-pate toh itu jangan sampai boleh letuluting jangan sampai tak tidur. Kita boleh membangunkan Ustaz. Boleh, tapi membangunkan pun harus punya adab. Assalamualaikum. Atau kalau misalnya kadang juga tetangga sudah sahur dulu. Misalnya begini, kita nanti bangun 3:30. Tetangga kita bangun jam 3, habis jam 3 mereka tidur ya. Jadi kan kadang orang bilang, masih mati deh lampu ini, padahal dia DP tetangga habis basahur. Ya baru dia kasih bangun. Padahal tetangga bilang kan habis basahur. Sudah aman kalau begitu. Tapi ada tetangga yang memang tertidur ya. Kita harus bangunkan ya, dan cara membangunkan pun harus punya adab yang bagus ya. Jadi walaupun niat kita baik, yang kita mau sampaikan baik, juga harus cara yang baik ya, seperti itu. Tiap malam kita ketuk. Ente sudah tak alami sahur ke harap total sahur. Jadi kita menyampaikan dengan cara benar dan ketika kita ada yang menyampaikan kepada kita ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Atau minimal kita WA atau kita telepon. Biasa juga kan pada orang yang terlambat sahur itu ataupun yang tidak dapat sahur itu di ujung-ujung Ramadan Ustaz. Ya. Karena memang stamina turun itu. Dan dia kurang tidur kan. Jadi jelas staminanya sudah mulai menurun. Pada saat di ujung-ujung begitu itu yang harus dijaga betul. Ya, dijaga betul, usahakan. Makanya orang kalau misalnya mau sahur justru di ujung-ujung begitu kasih kuat stamina, banyak makan daging, banyak makan ayam ya. Daging ayam maksudnya supaya bang kuat. Ya kuat stamina karena sudah menurun. Ya jadi jangan berharap di awal sudah makan ayam baru terakhir semulai loyo, semulai jangan kurang basahur lagi. Ya, ini harus dijaga betul. Kita harus istiqomah dalam sahur itu. Selama 30 hari 29 hari jangan pernah absen dalam sahur itu. Jadi usahakan kalau ada 2-3 HP kasih bunyi itu alarm 3-3 ya. Baru kasih bunyi, kasih jeda 2 menit 3 menit supaya dia ganggu terus supaya orang bangun bahwa itu waktu sahur seperti itu. Jadi juga misalnya kita adalah anak ataupun kita adalah orang tua, anak kita kuliah di luar daerah dan kita sering tahu bahwa kita punya anak ini malas sahur. Kita telepon. Sobat sahur uti. Dicek ya, kontrol. Begitu juga anak. Anak juga harus bakoto kalau dia tak bangun duluan. Dia telepon sobat sahur sudah. Kalau sobat sahur sudah aman kalau begitu. Kalau yang masih pacaran Ustadz bakal saya bangun sahur tidak ada bau nafsu itu. Ya hanuk itu mau mungau itu. So sahur ti ade. Ti ade mau itu toh. So sweet. Jadi tidak ada itu. Bukan ibadah itu. Mau mungau itu. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu adalah bisa anak atau istri kepada suami, kakak beradik. Beradik. Tapi kalau ini yang adik-adik kakak-kakak yang tidak jelas ini. Adik-adik gadungan itu.
bahasa sahur ti kakak, kakak lagi bahas sama yang tahajud. Bahas sama yang tahajud padahal mau hulu-hulu. Itu kartu. Jadi memang sahur ini Ustadz banyak orang menunggu ya. Insya Allah semua kita ini bisa melaksanakan sahur kita adalah sahur yang termasuk berkah. Ya. Ya kita laksanakan sesuai sunnah. Ya, jadi setengah empat. Ya. Setengah empat sekuat itu biar 2 kali tambah kuat itu, sekuat itu. Ya, setengah empat. Jadi pas mungkin jam 4 selesai, ya sudah berduduk sadiki, istirahat sadiki baru kita orang sudah mulai start untuk mungkin namanya pagi-pagi habis makan begitu pasti buang air besar. Buang air besar langsung lanjut dengan bersiwak, maksudnya sikat gigi, lanjut untuk wudhu dan persiapan untuk sholat subuh seperti itu. Dan biasanya yang bangun terlebih dahulu itu adalah ibu-ibu. Ya, mereka bangun sahur terlebih dahulu untuk persiapan makan. Kemudian bapak-bapak dibangunkan atau yang anak-anak nanti setelah siap semua makanan baru dikasih bangun orang-orang dalam rumah. Ini betapa luar biasanya pahala ya seorang ibu yang menyiapkan sahur dengan dia bangun terlebih dahulu. Ya. Dan bukan cuma itu, yang beruntung itu ibu-ibu yang haid, kemudian dia mengatur sahur, atau memberikan sahur. Ya, jadi sama dengan berpuasa dia, walaupun dia haid, dia sudah dapat pahala. Apalagi kalau yang dia atur misalnya 3 orang, 4 orang, jadi 1 hari dia kasih tinggal, ganti dengan 4 hari, karena 4 orang yang diatur. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya kita berlomba-lomba memberikan buka puasa kepada kaum muslimin yang lain, tapi kita juga insya Allah juga berlomba-lomba untuk memberikan sahur. Ya. Kalau ada biasanya kan setelah kita melaksanakan tarawih itu Ustadz, ada makanan, kita pikir bahwa ini pasti akan kelebihan pada waktu sahur. Kasih ke tetangga. Kasih ke tetangga. Jangan punggili. Jangan punggili, masih orang kalau bisa makan, lihat cari itu yang susah, mana yang susah, bagi kasih. Jangan ente kadang kan orang bilang kemarin nanti semua busuk baru ente kasih sama tetangga. Usahakan yang masih higienis, yang masih panas-panas, ente bagi sama tetangga. Apalagi dia sudah cium ente ada masa. Sampai coba bersin lagi dia. Hacu. Coba bau bawang dari mana ini, bawang goreng ini semua. Ya tetangga di sebelah sedangkan asap tidak mudah palia. Ini kan DP aroma yang jadi usahakan dibagi. Kan enak. Betapa enaknya kalau misalnya makanan yang kita bagi, maksudnya makanan yang kita masak itu habis. Tapi kalau misalnya rugi, mau dikasih makan ayam dibuang-buang, ya akhirnya kan itu mubadzir ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya syaitan. Jadi jangan mubadzir. Jadi usahakan kalau kita mau masak, bagi sama orang, dan baginya masih masak-masak, masih panas-panas. Jangan nanti semua busu baru baginya sama teman semua busu itu. Nanti semua busu baru nanti bagi sama nanti tetangga. La ilaha illallah. Atau tidak dia kasih masuk pol di kulkas. Kan tidak laku dia bakar. Besoknya pol dia goreng. Kemudian pol dia suir-suir. Kemudian dia tumis. Paling dia bikin loni lagi. Ayam yang sama ini. Nanti tidak bisa bikin apa-apa, itu baru dia kasih di tetangga. Sedangkan ente tidak mau, apalagi tetangga kasihannya. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 30 menit kita bersama dan sudah mendekati waktu imsak. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh atensi Anda. Insya Allah kita akan ketemu lagi di besok menjelang imsak atau di acara sahur besok malam insya Allah Ustadz ya. Kita hanya bisa berdoa semoga semua para pendengar baik di CHFM maupun di Poliama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.